Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Alia Izzati Dika. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau sharing nih sama teman-teman tentang Arduino atau di sini microcontroller ya, salah satu microcontroller gitu. Nah, kita akan membahas Arduino dan juga LCD. Nah, di sini aku udah bikin ada tiga rangkaian LCD ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita sedikit melihat ini ya, apa namanya, dari codingnya. Oke. Yang pertama ini, nah teman-teman bisa rangkai ini LCD dan juga Arduino-nya itu secara manual sendiri-sendiri atau teman-teman juga cari dari default-nya Tinkercad gitu. Di sini kita pakai simulasi Tinkercad ya teman-teman biar lebih mudah juga. Ya tadi ya. Teman-teman kalau misal itu bisa ini cari default-nya di sini tuh LCD ya ini default-nya atau teman-teman kalau mau rangkai sendiri juga boleh. Nah, LCD di sini ada beberapa kaki ya. Di sini ada LED katoda, ada LED anoda, kemudian ada D87 ya. Ini kaki-kakinya. Nah, semuanya itu punya konfigurasinya masing-masing, teman-teman. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke kodenya. Untuk yang pertama, terus sama ini di sini ada potensio, ini buat ngatur intensitas yang akan kecerahan LCD-nya gitu. Nah, kita masuk ke codingnya. Oke, di sini ada hashtag include liquid crystal.h. Nah, ini tuh library teman-teman. Jadi library untuk kita itu mau manggil si LCD gitu. Karena kalau tanpa library itu tuh nanti Arduino-nya bingung gitu. Jadi kita butuh library untuk manggil si LCD gitu. Nah, kemudian di sini ada liquid crystal LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, ini tuh kaki-kaki LCD, kaki-kaki interface-nya. Di sini ya ada apa sih ini? Kaki register select, ada ini enable, kemudian ada kaki DB4, ada kaki DB5, ada kaki DB6, dan DB7 gitu teman-teman. Nah, kan ada 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 salah. Nah, itu kaki-kaki interface itu nanti di sini. Tuh. Nah, kemudian di sini ada integer detik sama dengan 0, menit sama dengan 1. Nah, integer ini kan dia tipe data dan di sini detik sama dengan 0 itu maksudnya nilai detik itu awal semulanya adalah 0 dan untuk nilai menit awal mulanya itu adalah 1. Jadi integer itu tipe data. Nah, yang baris selanjutnya itu ada boolean ya. Kondisi sama dengan height. Jadi kondisi ini kayak variabel sama kayak detik dan juga menit tadi. Jadi kayak variabel untuk penamaan teman-teman terserah itu mau diganti apa gitu kan. Nah, boolean ini dia juga tipe data atau dia tuh yang bakal mengklasifikasikan si variabel tadi gitu. Nah, untuk boolean ini dia cuma ada 2 nilai untuk high dan low. Nah, di sini ini nilai dari kondisi mula-mulanya adalah high. Oke, lanjut di sini ada void setup. Void setup itu isinya buat pengaturan-pengaturan awal yang dia nggak bakal nge-looping. Jadi dia cuma berjalan sekali aja. Dan di sini apa yang di setup? Yang pertama adalah LCD begin. LCD begin itu kita berarti untuk memulai si LCD tadi. Gitu. Nah, kemudian 16,2 itu ukurannya dia ke sampingnya. Kan X, Y teman-teman kan. X-nya 16, Y-nya 2. Ya kan? Karena di sini emang ukuran LCD 16 kali 2 gitu. Kemudian ada serial begin 9600. Serial begin itu buat teman-teman nanti menampilkan di serial monitor. Gitu.
Nah, 9.600 itu adalah kecepatan bit per second-nya dari pengiriman si nilai tadi, nilai yang nanti akan atau datanya yang bakal kita tampilin ini. Selanjutnya di sini ada LCD print Hello World. Nah, di sini LCD print. Print itu berarti kita bakal memunculkan teman-teman. Nah, LCD print berarti kita akan memunculkan ada di LCD. Nah, itu dengan kata yang ada dalam kurung dalam tanda kutip ini gitu. Hello world. Nah, gitu. Dan ini dia cuma berlaku sekali karena dia enggak looping ya di void pengaturan settingan awal gitu. Kemudian ada void loop. Void loop itu dia nanti yang bakal teman-teman naruh fungsi yang dia bakal melooping atau berputar terus ya. Nah, yang pertama itu adalah serial print length dalam kurung detik. Serial print length ya. Serial print itu berarti nanti teman-teman menampilkannya di serial monitor. Kok di sini kan tadi apa sih LCD print. Nah, nanti bakal munculnya di LCD aja. Nah, kalau misal teman-teman nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, nanti serial beginnya juga dihapus. Tapi kalau serial beginnya dihapus, terus teman-teman mau print itu nggak bisa. Karena teman-teman tuh harus ada settingan, ini loh kita tuh mau masukin ini gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba di apa sih ditulis di ininya aja. Kayak misal tiba-tiba kalau teman-teman pengen push buttonnya tuh nilainya high. Nah, tapi kalian tuh nggak mencantumkan push buttonnya itu ada di mana. Nah, itu kan jadi bingung ya. Gitulah pokoknya. Jadi dia nggak akan gitu kedetek. Oke, terus di sini serial print learn. Nah, learn itu dia nanti yang bakal bikin tulisannya tuh ke bawah. Kalau teman-teman nggak pakai learn atau ln ini, nanti tulisannya bakal terus dijaring ke samping. Ya nggak masalah sih kalau teman-teman nggak pusing. Teman kadang ada beberapa data yang kayak kalau lebih enak buat membacanya tuh urut ke bawah kan. Nah, detik ini value atau nilai atau variabel yang tadi aku bilang di awal. Ini detik. Kemudian di sini LCD set cursor. Nah, dia itu buat menempatkan di mana kalian mau naruh tulisan itu. Nah, 0,1 berarti di X-nya itu 0, Y-nya itu ada 1. Nah, di sini tuh mulai dari sini 0,0, kemudian di sini 1,0. Jadi ini dimulainya dari 0. Nah, otomatis kalau 0,1, nah dia nanti bakal ada di baris ke 1 kan, tapi dimulai dari 0, 1. Dan ini 0. Nah, dia bakal dari sini. Tuh. Nah, apa yang akan ditampilkan di situ? Yang akan ditampilkan adalah LCD print menit. Jadi di kursor ini di koordinat 0,1 itu bakal tertampil menit. Kemudian di sini ada LCD set kursor 3,1 berarti ada di koordinat 3,1 itu bakal tertampil detik. Nah, di sini pakai delay 1 sekon. Oke. Nah, ini kita mau counting down ya kan, yang intervalnya atau jedanya 1 detik. Ya kayak teman-teman ngitung biasa kan. Misal 10, 9, 8 kan itu berjedanya tuh 1 detik ya karena hitungannya adalah detik. Nah, jadi delaynya di sini 1 sekon. If menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0 kondisi low. Jadi jika menitnya itu nilainya 0 dan detiknya juga nilainya 0, maka kondisi atau si variabel ini ya, kondisi ini dia bakal bernilai 0. Bakal bernilai low gitu. Nah, tapi jika kondisinya high ya kan, berarti kan dia kayak kondisi awal ya, teman-teman. Kayak settingan nilai semula, nilai awal gitu ya. Jika detiknya itu sama dengan 0, ya, jika detiknya itu 0, maka menitnya itu dia bakal minus-minus atau dia bakal berkurang. Dan berkurangnya itu bertahap satu-satu gitu. Nah, kemudian di sini juga detik minus-minus. Nah, detiknya juga habis itu juga bakal berkurang satu-satu gitu. Karena ini kita mau bikin counting down. Terus jika detik itu kurang dari 0 dan menitnya lebih atau sama dengan 0, ya kan, kalau detiknya itu kurang dari 0 dan menitnya itu lebih dari atau sama dengan 0,
maka detiknya itu sama dengan 59. Nah, mungkin kita langsung coba aja ya. Kita start simulation. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat di serial monitor, dia juga ikutan counting ya, teman-teman, sama kayak yang ada di LCD gitu. Dan ini udah tepat banget ya. Ini kita mulainya kan tadi di 0,1, kemudian ini 0, 1, 2, 3. Nah, dia akan mula-mula itu bakal ada di titik koordinat 3,1. Untuk nilai value detiknya ini. Itu untuk percobaan kita yang pertama. Oke, lanjut kita ada percobaan kedua. Oke. Nah, di percobaan kedua ini kita bakal menampilkan karakter di LCD. Konfigurasinya dia masih tetap sama, teman-teman, kayak sebelumnya. Teman-teman bisa pakai default-nya yang ada di Tinkercad. Atau mau nyusun sendiri juga, it's okay gitu ya. Oh ya, tadi lupa buat menunjukkan ini ya. Si fungsi ini. Nah, ini tuh buat, nah tuh kan nggak kelihatan ya. Jadi ini tuh intensitas di apa namanya, pencahayaannya di LCD. Kan kalau misal terlalu terang, teman-teman nggak bisa baca tuh tulisannya apa. Kalau misal terlalu redup juga kan nggak kelihatan juga tulisannya apa. Nah, kayak gitu. Itu si potensi yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, dia masih sama ya konfigurasinya, masih sama kayak sebelumnya. Oke, terus kita langsung masuk ke coding. Yang pertama masih sama di sini kita untuk memanggil si LCD atau mengambil library LCD itu. Kemudian di sini ini konfigurasi kaki-kaki interface-nya LCD yang teman-teman pakai tadi di kaki enable, kaki RS, kemudian DB 4567. 4567 ya, sama tadi ya, ada 6 kaki. Nah, kemudian di sini ada boolean, nilai sama dengan 0, boolean tadi tipe data ya teman-teman, dan kondisi itu variabelnya. Nah, nilai kondisi, nilai si variabel kondisi itu awalnya adalah low. Kemudian di sini ada string text, jadi dia buat nampilin teks gitu. Nah, nanti teksnya itu bakal tertampil ada di dalam tanda ketik di antara itu. Oke, di sini ada void setup. Void setup tuh kayak yang tadi aku bilang ya, settingan awal. Tuh kan. Nah, di sini ada LCD bikin 6x2. Karena kita pakai LCD ukuran 6x2, jadi teman-teman harus mencantumkan nih alamatnya, ukurannya berapa sih gitu, biar si Arduino juga tahu gitu. Kalau teman-teman nanti set kursusnya sekian-sekian gitu kan, oh iya sesuai gitu sama apa yang teman-teman pakai LCD. Ada di serial bikin. Ya. Oke, sebenarnya ini nggak masalah ya teman-teman. Di sini pakai 38.400. Nah, di sini berarti dia kecepatan pengiriman atau receive datanya itu berarti 38.400 bit per second. Kalau yang tadi sebelumnya itu 9.600. Nah, berarti kecepatannya dia lebih cepat yang ini. Jadi it's okay gitu. Dan kalau misal nanti teman-teman pakai lebih kecil, nanti dia bakal pengiriman atau penerimaan datanya itu lama banget. Gitu. Terus di sini ada LCD print, tadi sama ya, dia untuk menampilkan karena print tadi hello world, tulisan hello world ini. Kemudian ada flight loop, dia yang bakal looping, dia bakal nilainya berulang. Yang pertama itu serial available. Kalau itu intinya itu kalau si nilainya itu kosong ya di sini. Char both serial read. Nah, makanya nanti bakal char ini dia adalah tipe data char. Kemudian di sini ada buff. Buff itu variabel lagi. Serial read. Nah, dia bakal ngebaca dari apa yang dikirimkan dari serial monitor. Tuh, dia bakal ngebacanya. Nah, nanti dia adalah buff. Jadi buff itu berupa karakter ya, tipe data karakter. If buff apa ini? Ya, jika buff-nya itu nilainya seperti ini, maka dia bakal
maka text sama dengan ini kondisinya high. Jadi nanti dia bakal bernilai text. Tapi jika buff-nya itu seperti ini dan seperti ini, maka teksnya itu adalah teks ditambah sama variabel buff tadi. Yang mana buff itu pembacaan dari serial monitor. Dan ketika buff slice dan kondisinya high, LCD-nya akan clear. Nah, jadi di sini itu nanti dia bakal, ketika teman-teman mengetik, ya misal satu kata, nah kata itu bakal munculnya itu per satu kata gitu. Dan dia bakal ditempatkan di 0,1, koordinat 0,1, berarti di sini ya, di bawah sini. Ya kan, LCD print text. Jadi teks ini bakal di print. Nah, si variabel teks ini bakal ditulis gitu, bakal ditampilkan dengan delay 250 milisekon atau 1/4 detik ya. Jadi cepat banget. Habis itu kondisinya low. Oke, kita coba, kita start ya. Hello world. Oke, karena itu ya. Terus di sini teman-teman kita coba tulis aku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia itu bakal menuliskan karakter, langsung hapus karakter lagi, hapus karakter. Misal teman-teman juga nulis spasi juga ada, nggak apa-apa. Aku di sini. Nanti dia juga bakal ya ngasih jeda untuk spasi itu, karena kan spasi itu kan kosong ya. Itu space. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di praktikum 2 atau percobaan kedua ini. Oke, selanjutnya ini ada percobaan ketiga. Oke, nah percobaan ketiga itu sebenarnya konfigurasinya juga masih sama, cuma di sini kita tambahkan 2 LED, ya kan, 2 push button, 2 LED, salah, 2 push button ya. 2 push button, yang satu aku masukin di kaki 8, yang satunya di kaki 9. Oke. Jadi konfigurasi masih sama ya teman-teman. Salah. Nah, kita masuk ke coding. Ini tadi pemanggilan si LCD ya, buka library-nya. Kemudian di sini ada define pin ini. Ini untuk mendefine atau mendefinisikan ya bahwa pin tombol itu ada di kaki 8. Define pin tombol 2, 9. Berarti dia itu untuk mendefine atau mendefinisikan bahwa pin tombol 2 itu ada di kaki 9. Jadi ini ya. Ini adalah pin tombol 1 kaki 8 dan ini adalah pin tombol 2 karena di kaki 9. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi masih sama ya untuk konfigurasi kaki interface LCD. Ya, CRL, kemudian enable, DB4567, kemudian di sini ada boolean kondisi low, boolean itu tipe datanya, kondisinya variabel nilainya low, kemudian di sini ada string text. Lanjut, itu ada integer, intensitas, timer. Jadi intensitas dan timer dia bakal bernilai atau mempunyai tipenya itu bakal integer gitu. Sedangkan tombol 1 dan tombol 2 itu nanti dia bakal bernilai boolean. Jadi dia tuh cuma bisa high dan low doang. Sesuai dengan tipe data tadi. Jadi dia cuma pembacaan atau yang dihasilkan itu dia cuma 2 kalau boolean, high dan low. Kalau integer itu nilai bulat. Oke, kemudian masuk ke void setup, pengaturan settingan awal. Yang pertama pin mode. Berarti kita untuk menentukan kaki-kakinya nih. Di sini ada pin tombol 1. Yang tadi ya kaki 8 itu sebagai input pull up. Input pull up itu akan berbeda sama input biasa gitu. Kalau input biasa dia bakal bernilai high. Ya kalau dipencet dia bakal bernilai high karena kaki satunya itu kena ke VCC, sedangkan input pull up itu kaki satunya tuh ke ground, itu satunya kan masuk ke inputan di Arduino gitu kan. Nah, pull up itu dia nanti kayak ada resistor ya buat yang begitu VCC. Jadi ketika
ketika dia dipencet, yang ngalir itu si groundingnya. Jadi dia ketika dipencet dia malah bakal bernilai low. Tapi ketika dia nggak dipencet dia akan bernilai high. Kemudian ada yang kedua adalah pin mode, atau kita akan setting nih, kita mau atur mode dari pin tombol 2 kaki pin 2 ini, tombol 2 ini sebagai input pull up juga. Oke, lanjut di sini LCD begin masih sama, dia untuk memanggil LCD gitu ya, buat menulis LCD. Sini lo LCD kamu tuh nanti bakal muncul gitu dengan ukuran 16 kali 2 ya di sini. Apa sih berarti konfigurasi ukurannya lah ya. Kemudian serial begin 9600 untuk kecepatan pengiriman data atau apa receive data ya, itu dengan kecepatan 9600 bit per second. Kemudian di sini ada LCD print. Nah, kita akan mengeprint tulisan membuat menu. Tuh, kemudian kita LCD set cursor. Nah, kalau misal teman-teman itu nggak tulis LCD set cursor, dia bakal auto ada di koordinat 0,0 gitu. Nah, dia akan mulainya dari situ. Jadi yang kedua ini kita harus save gitu, karena biar nggak tabrakan tulisannya. Dengan tulisan atau ini dengan Arduino. Oke, nah kemudian ada delay 3000, ini dalam milisekon atau berarti sama dengan 3 detik ya. Kemudian LCD clear. Jadi tulisan membuat menu dan dengan Arduino itu akan ditahan untuk dimunculkan itu selama 3 detik. Jadi setelah 3 detik tulisannya bakal clear karena di sini ada LCD clear. Jadi tulisannya itu bakal dihapus. Oke, kemudian ada void loop yang dia fungsi loopingnya. Nah, kita tuh bakal memunculkan menu. Untuk menu yang pertama, itu tombol 1. Nah, tombol 1 ini dia berupa variabel, yang mana nilainya itu adalah digital read pin tombol 1. Jadi, dia tuh hasil pembacaan dari pin tombol 1. Dan tombol 2 itu hasil pembacaan dari pin tombol 2. Nah, jadi ketika tombol 1 sama dengan low, jadi ketika si digital read pin tombol satunya itu bernilai low gitu ya. Apabila berarti kalau tadi udah dijelasin tentang input pull up, jadi dia low itu ketika ditekan. Jadi ketika tombol ditekan LCD clear. Kemudian pergi ke menu 2, menu yang kedua yang ini kan, dengan delay 200 milisekon atau 0,2 detik. Nah, tapi jika tombol 2 yang low, ya kan, jadi apabila si digital read, jadi si sistemnya itu ngebaca nih kalau pin tombol 2 itu lagi dipencet ya, jadi kondisinya low, maka timer plus. Nah, jadi dia itu bakal ada, dia bakal nambah di timer. Nah, kalau nggak ditulis itu nanti nilai si timer ini dia bakal bernilai dari 0. Dengan delay 200 milisekon atau 0,2 sekon. Jadi dia bakal berdelay gitu ya. Terus di sini ada LCD set cursor. Sebenarnya kalau 0,0 juga nggak perlu, nggak apa-apa. LCD print. Nah, jadi di koordinat 0,0 itu bakal ada tertampil tulisan pilih timer. Ya, ini. Kemudian LCD set cursor. Ya, kita mau meng-set kursornya LCD print timer. Ya, menampilkan si timer atau perhitungan tadi dengan delay 0,1. Nah, kan tadi ini ya si timer tadi kan dia berupa integer. Nah, dia bakal bernilai bulat gitu. Jadi itu tuh variabel yang kita bikin sendiri. Dan dia dimulai dari 1. Kemudian di sini ada delay 1 milisekon ya. Nah, jadi ketika si tombol 2, jadi gimana ya? Jadi menu 1 itu dia bakal menampilkan tulisan pilih timer nih. Pilih timer ini kan, dia bakal menampilkan itu. Nah, habis itu ketika tombol 2
pencetnya itu diklik, maka tulisan timer di bawahnya ini kan ada tulisan timer ya. Timer ini dia nanti bakal berupa angka karena tadi dia integer, angka bulat. Nah, dia itu bakal counting up. Karena di sini ada timer plus gitu. Jadi dia bakal counting up. Dan kemudian di sini ada go to menu 1. Jadi ketika yang dipencet itu tombol 2 nanti dia bakal looping-nya di enggak salah. Habis itu kembali ke menu 1 ketika ini selesai. Nah, ketika ini nanti kebaca lagi, teman-teman mencetnya tombol 2, nah nanti di sini LCD-nya akan clear atau menghapus. Kemudian pergi ke menu 2 dengan delay 200 milisekund. Nah, di menu kedua itu masih sama ya, tombol 1 ini, tombol 2 ini masih sama. Nah, tapi bedanya di sini ketika tombol 1, nah ini cuma dibalik aja. Jadi ketika tombol 1-nya low, itu nanti dia bakal perginya ke menu 1. Kalau di menu 1 dia bakal pergi ke menu kedua gitu ya, bakal pergi. Jadi dia bolak-balik. Kemudian di tombol kedua dia intensitas, tapi ya keterangan di sini. Jadi sama teman-teman. Karena di sini kita mau pakai 2 variabel tadi, mana sih? Ya ini integer intensitas dan juga timer. Ya, kayak parameter yang mau kita tampilin di sini itu ada 2, yaitu intensitas dan juga timer. Nah, itu. Nah, bedanya nanti di sini ketika tombol 2 dipencet, nanti dia bakal counting up si intensitas tadi ya. Dinilai yang tadi intensitas itu nilainya dari 1, karena nggak ada keterangannya, itu kan ya gitu. Oke, mungkin kita bakal coba apply. Oke. Membuat menu dengan Arduino. Nah, dia bakal langsung masuk ke menu pertama, teman-teman, karena dia bakal pembacaannya tuh urut ya. Di menu 1 tentang pilih timer. Oke, ketika teman-teman pencet tombol, oh salah. Jadi boolean itu nilainya bakal mulai dari 0. Salah, integer itu bakal nilainya dari 0 mula-mulanya, bukan 1. Nah, ketika teman-teman itu pencet yang apa ini? Tombol 2 ya, tombol 2 nanti dia bakal si counting up si timer ini, nilai variabel ini. Kalau dipencet lagi, dia bakal counting up lagi. Nah, tapi ketika pencet yang tombol 1, ya ini dipencet, nanti dia bakal beralih ke menu kedua, pilih intensitas. Sama, nanti ketika ini dipencet, dia bakal counting up si intensitas tadi. Ya. Tapi kalau teman-teman pencetnya yang tombol apa ini? Tombol yang pertama ya, itu nanti dia bakal beralih lagi ke menu yang pertama tentang pilihan timer. Teman-teman. Nah, terus di sini mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, di sini ada apa sih titik 2 ya, tapi di sini nggak muncul. Kenapa? Karena karakter di sini udah 16. Jadi nggak mungkin bisa nambah lagi karena ini karakternya cuma 16 gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan dari apa ya, percobaan tentang LCD ya, main-main dengan LCD dan Arduino. Mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.